Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan agar kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini kita akan membahas tentang nama Allah ya. Kita masuk ke bab kedua, bab baru, mengenal nama Allah dan kitabnya. Nah, pada video kali ini kita akan fokus ke nama-nama Allah ya, atau Asmaul Husna. Nah, sebelum lanjut kita bahas terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Pada bab ini diharapkan kalian dapat memahami makna dari Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Pada video berikutnya atau pertemuan berikutnya, insyaallah kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Tapi kita fokus pada Asmaul Husnanya saja. Nah, di sini ada peta konsep dari bab 2. Kita akan fokus pada mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ada Al-Mumit, Maha mematikan, Al-Hayyu, Maha hidup, Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri, dan Al-Ahad, Maha Esa atau Maha Tunggal ya. Nah, arti dari Asmaul Husna itu sendiri adalah nama-nama yang baik. Asmaul Husna ini hanya milik Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Nah, ini ada 4 ya. Ada Al-Mumit, Maha mematikan, Al-Hayyu, Maha hidup, Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri, dan Al-Ahad, Maha Esa atau Maha Tunggal. Nah, dalil Al-Quran mengenai Al-Mumit yaitu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 258 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Shadaqallahul azim, yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Nah, setiap nama yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala memiliki arti dan hikmah. Di antaranya adalah Al-Mumit yang artinya Maha mematikan. Maksudnya adalah Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk. Nah, hikmah mengimani Allah Maha mematikan atau Al-Mumit adalah kita dapat selalu bersyukur. Kemudian kita tidak bersikap sombong karena kita sadar bahwa kita hidup di dunia hanya sementara. Allah bisa menghidupkan ataupun mematikan kita dengan kekuasaannya.
Kemudian kita bisa menjaga diri agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu kita dapat banyak berbuat kebaikan seperti bersikap sopan dan menolong orang lain. Selanjutnya yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Maha Hidup. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Nah, ketika seluruh makhluknya binasa, Allah tetap hidup. Allah tiada akhirnya. Berbeda dengan manusia yang bisa hidup dan bisa mati. Nah, hikmah mengimani Allah Maha Hidup atau Al-Hayyu itu ada 5 ya di sini ya. Yang pertama, kita tidak sombong karena tahu kita hidup hanya sementara. Kita bisa hidup karena karunia Allah, dan kita juga bisa dimatikan dengan kekuasaan Allah. Kemudian kita bisa menjaga diri agar selalu taat. Yang ketiga, kita bisa banyak berbuat kebaikan. Kemudian yang keempat, kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, sholat wajib. Yang kelima, kita senang bersedekah dan berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu Al-Qayyum, yang artinya Maha berdiri sendiri. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 disebutkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa Allah itu maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Nah, justru kita dan seluruh makhluk hidup yang membutuhkan kasih sayang Allah. Nah, Allah berkuasa mengurus sendiri makhluk-makhluknya. Nah, hikmah dari mengimani Allah maha berdiri sendiri yaitu kita bisa bertanggung jawab, kita mencontoh sifat Allah yang mengurus makhluknya. Kita juga sebagai seorang muslim harus bertanggung jawab dengan apa yang kita punya dan apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita bisa menjadi mandiri. Kita tidak membutuhkan, tidak bergantung ya, lebih tepatnya kita tidak bergantung kepada orang lain. Selagi kita bisa melakukan sesuatu, kita tidak butuh bantuan orang lain, kecuali memang kita benar-benar butuh bantuan orang lain. Ketiga, kita bisa menjadi pintar. Yang keempat, kita bisa menjadi seorang yang bekerja keras, karena kita tidak selalu bisa bergantung kepada orang lain. Kita harus bekerja keras dengan kemampuan kita sendiri. Kemudian ada Al-Ahad, yaitu yang Maha Esa atau Maha Tunggal. Nah, disebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11 dan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4 sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'. Yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan dalam Quran surah Al-Ikhlas bagi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, Al-Ahad artinya Maha Esa atau Maha Tunggal. Maksudnya adalah tidak ada satupun yang menyamainya. Itu tidak ada satupun makhluknya yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa dengan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, mengatur dan mengetahui semua kebutuhan makhluknya. Semua keindahan alam seperti langit, bumi, gunung, air, dan lain-lain itu adalah ciptaan Allah. Manusia tidak dapat menciptakan semua itu. Nah, hikmah dari mengimani Allah Maha Esa atau Al-Ahad yaitu kita dapat bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa rajin beribadah dan kita bisa bersikap baik kepada orang lain dan kita bisa menjadi rendah hati. Nah, sampai di sini materi kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.